pagi buat semua kita yang ada di Zoom ini, baik yang di Amerika, kalau yang di Indonesia berarti selamat petang ini, sore menjelang malam. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, selalu saya sendiri diberkati lewat momen doa worship tadi, menyegarkan jiwa dan roh kita sendiri. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang sebuah tema atau sebuah topik yang mungkin ya bisa dibilang kita semua tahu kata-kata ini, tapi sebetulnya agak menantang untuk kita melakukan atau mempraktekkannya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kejujuran. Nah, bicara tentang kejujuran, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada 4 pertanyaan penting ya. Akan ada 4 pertanyaan penting yang akan kita lihat hari ini secara singkat aja, khususnya di pagi yang luar biasa ini kita bisa membaca dari firman Tuhan di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 pernah berkata dan mengucapkan secara tegas kepada kita semua. Ayatnya berkata gini, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, dalam Efesus 4 ayat yang ke-25, Efesus 4 ayat yang ke-25, ayatnya berbunyi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, topik kejujuran sebetulnya kalau kita pikir sama-sama bisa dibilang topik yang umum atau mungkin kita semua lah sudah tahu tentang pentingnya kejujuran, tapi pada prakteknya kadang itu menjadi sebuah tantangan. Karena untuk mempraktekkan kejujuran, setiap kita ternyata seringkali juga pasti bergumul atau bisa bergumul. Tapi ayat ini secara tegas sekali, dia nggak abu-abu, dia langsung memberitahu kepada kita jangan saling mendustai. Dan Efesus 4 ayat yang ke-25 berkata, buanglah dusta. Nah, sehingga membawa kita kepada perenungan pertanyaan yang pertama hari ini dalam perenungan singkat hari ini. Bagaimana aplikasi kejujuran dalam konteks sebuah hubungan? Bagaimana aplikasi kejujuran dalam konteks sebuah hubungan? Nah, kalau kita sendiri melihat ya, jujur dalam hubungan artinya kan kita harus menjadi diri kita sendiri ya di sekitar orang yang kita kasihi. Lalu tidak menyembunyikan siapa kita, bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dengan baik, bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan juga dengan baik. Lalu belajar untuk mencari waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Nah, sehingga aplikasi kejujuran dalam sebuah hubungan khususnya ya, sebetulnya melibatkan apa ini? Keaslian diri kita. Menjadi apa adanya dan mau membuka diri. Nah, kalau kita belajar mengaplikasikan kejujuran dengan menjadi asli, menjadi apa adanya kita, maka itu termasuk dengan ini, menghindari kebohongan, menghindari sembunyi-sembunyi, dan tidak sengaja melakukan dosa. Menjadi asli dan apa adanya serta membuka diri. Nah, membawa kita kepada pertanyaan yang B nih. Kenapa kok kejujuran itu penting? Kenapa kok kejujuran penting? B yang pertama, kejujuran itu membebaskan kita dari bohong, tipu daya dosa. Kejujuran membebaskan kita dari kebohongan dan tipu daya dosa. Lalu B yang kedua, kenapa kejujuran penting? Karena kejujuran adalah wujud integritas seseorang. Wujud integritas seseorang. Nah, lalu B yang ketiga, kejujuran itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu kan sangat penting sekali untuk sebuah hubungan yang baik, yang dinamis. Sehingga saat kita membangun budaya di keluarga,
di pekerjaan, di pelayanan, termasuk budaya pribadi kita. Kejujuran itu salah satu budaya yang harus terus dibangun dan dipertajam dalam setiap kehidupan kita. Sehingga banyak dikatakan relationship are built on trust katanya. Hubungan itu dibangun, diperkuat, built on what? Trust gitu. Nah, sehingga ketika membangun budaya jujur itu sangat diperlukan untuk hubungan yang sehat, hubungan yang dinamis. Nah, menarik sekali kadang orang menyalahgunakan juga kejujurannya. Jangan kita juga jujur tapi terus kita ngawur. Kadang jujur itu nggak harus brutal ya dalam menyampaikan opini. Jujur juga nggak harus kasar dalam menyampaikan pendapat kita. Karena seringkali kita selalu pakai alasan gini, ya saya kan apa adanya, saya jujur kok ini ya. Tapi terus kita brutal, terus kita kasar gitu. Salah satu contoh kan, kalau istri saya tuh ya masak, seringkali istri saya sering nanya gitu, gimana masakannya. Ya saya tahu pada dasarnya istri saya ini masak itu iseng gitu loh, buat hobi, ya pokoknya buat kesenangan gitu. Tapi kadang yang namanya jawaban jujur itu kan nggak boleh brutal juga nggak boleh kasar. Sehingga kadang saat menyampaikan pendapat ya mungkin saya harus lebih sopan ya kali ya menyampaikan kejujuran kalau misalnya sebetulnya makanannya kurang enak gitu. Kurang enak ya nggak langsung ngomong nggak enak gitu. Kok kalah sama si ini? Kok nggak bisa kayak itu ya nggak boleh gitu dong kita. Itu namanya jujur yang brutal dan kasar. Gitu. Tapi kan kita juga bisa ngomong, thank you loh ya ini sudah dimasakin gitu. Ini capek pasti masakin gini, cuman kok rasanya kurang asin dikit misalnya gitu. Tapi ya yang penting kita jujur ya. Sehingga kejujuran juga nggak harus brutal, nggak harus kasar. Karena kejujuran itu adalah wujud integritas seseorang dan kita membebaskan diri kita dari bohong dan menipu dan berdosa. Nah, yang C, pertanyaan yang C. Bagaimana kalau kejujuran saya merusak hubungan? Bukankah ini seringkali ada ya dalam pikiran pria, ada dalam pikiran wanita, ada dalam pikiran kalau kita di tempat kerja, atau mungkin juga ada dalam pikiran kita saat kita dalam pelayanan. Gitu. Cuman kalau misalnya nih ya, kita ambil contoh dalam pernikahan, hubungan suami istri gitu. Seringkali di awal-awal ya, atau di awal-awal pernikahan gitu, mungkin kita pernah terjebak ya, harus tahu semuanya dan segalanya. Harus tahu semuanya dan segalanya. Kayak, oh pokoknya harus tahu detail-detailnya gitu. Tapi ternyata justru di awal-awal pernikahan itu Tuhan mengajari, memberikan kepada saya hikmat untuk bisa membedakan antara yang namanya rahasia dan privasi. Rahasia dan privasi. Gitu ya. Tapi dasarnya tetap dari Kolose 3 ayat 9. Jangan saling mendustai, karena kita telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Efesus 4 ayat 25, buanglah segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah, kalau kita pegang ayat ini aja, kita bisa kok membedakan yang namanya antara rahasia dan privasi. Privasi itu batasan ya, bukan tembok. Tapi rahasia, nah ini, dia bisa jadi suatu hal yang nggak benar, yang nggak boleh dilakukan, tapi sengaja disembunyikan. Karena kita takut diketahui, takut ditegur, atau takut berubah. Itu rahasia. Nah, sehingga kalau kita pasangan menikah ya, menjadi satu tubuh harus punya mungkin komunikasi fisikal dan seksual yang terbuka, yang sehat. Menjadi satu roh, bertumbuh rohani bersama. Menjadi satu jiwa, artinya komunikasinya, percakapannya, ngobrolnya sesering mungkin, seterbuka mungkin. Nah, tapi bukan berarti kita ini nggak boleh punya privasi. Gitu. Nah, sehingga antara rahasia dan privasi, antara secret and privacy ini, dari sini saya mencoba untuk ambil draw the line ini.
Kalau sampai saya ini sengaja terus-menerus menghindari memberitahu pasangan saya tentang satu hal atau suatu hal gitu. Karena takut lihat reaksi pasangan saya, maka kemungkinan besar saya ini lagi simpen rahasia dan lagi nggak jujur. Kalau privacy nggak harus rahasia loh, ya kan? Tapi kalau rahasia kita nggak berani terbuka satu sama lain. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang keempat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah konsisten jadi orang yang bisa dipercaya dengan kejujuran. Jangan komit pada dosa, hindari dosa, supaya kita nggak perlu bohong. Ya kan? Bertumbuhlah dalam komunikasi, supaya kita bisa menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dengan baik dan benar. Dan jangan gampang menghakimi orang lain dan merasa lebih benar dari orang lain. Nah, sehingga kejujuran sebetulnya adalah tantangan buat setiap kita. Contoh ya, hari-hari ini buat banyak anak Tuhan, apalagi saya nggak tahu kalau di Amerika mungkin udah over gitu ya, atau udah nggak pernah dibahas. Di Indonesia kan kayak over talk tentang COVID ini. Terlalu kayak berlebihan banget gitu. Sampai pelayanan itu orang sekarang lebih cari alasan COVID daripada pelayanan. Untuk kerja ya, di pekerjaan, alasan COVID daripada jujur di pekerjaan. Di mana-mana orang cari alasan, lebih gampang sekarang. Pokoknya mikir keras untuk alasan apa yang saya bisa bawa ke pasangan saya, alasan apa yang bisa saya bawa ke pendeta saya, alasan apa yang bisa saya bawa kepada atasan saya, ke bos saya, ke tempat kerja saya, alasan apa gitu. Karena akhirnya kita sudah nggak menjunjung tinggi lagi nilai kejujuran yang firman Tuhan ajarkan, sehingga akhirnya bikin alasan atau berbohong itu jadi sesuatu yang udah terbiasa dalam kehidupan sayangnya banyak anak-anak Tuhan juga hari-hari ini. Nah sehingga ada sebuah cerita yang saya ingin ceritakan kepada kita semua. Kenapa sih kok kejujuran itu penting dan nggak salah kalau Kolose 3:9 itu berkata, jangan saling mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, suatu ketika ada seorang, ini konon ya, ada seorang penebang pohon di sebuah desa yang kecil. Dia tiap hari kerjanya itu menebang pohon, lalu dia jual kayu tersebut ke kota. Nah, sementara suatu hari dia lagi menebang pohon, dalam kehidupan yang sederhana, pokoknya dia kerja, dia jual, dia tebang pohon, dia jual, dia dapat uang, dia pulang. Suatu ketika waktu dia lagi tebang pohon, kapaknya ini terjatuh di sungai gitu. Gimana nih caranya kapak satu-satunya dia itu juga jatuh di sungai. Lalu namanya konon ya, namanya konon muncullah peri baik gitu. Lalu si peri baik ini muncul di depan si penebang kayu ini. Si penebang kayunya ditanya, ada perlu apa? Gitu. Kenapa kamu bersedih? Katanya gitu. Nah, si penebang kayu cerita, kapak saya ini jatuh ke sungai. Boleh nggak kamu peri baik itu tolong ambilin kapak saya? Gitu. Nah, ternyata si peri baik ini masukin tangannya ke sungai, dia keluarin kapak perak, terbuat dari perak. Ini ya kapakmu ya, katanya gitu. Si penebang kayu lihat kapaknya perak, dengan jujur dia bilang, bukan, itu bukan kapak saya. Dia bilang gitu. Lalu sama peri baik dimasukin lagi kapak perak itu. Dia keluarin lagi dari sungai. Kapak emas kali ini. Ini ya kapakmu ya? Ditanya gitu. Kaget, kok ada kapak emas? Si penebang kayu bilang, bukan, itu bukan kapak saya. Dimasukkanlah kapak emas itu lagi ke sungai. Lalu dikeluarkan lagi dari sungai. Kapak yang jelek, berkarat ya. Ini ya kapakmu ya? Si penebang kayu bilang, iya itu kapak saya. Dia bilang gitu. Lalu si peri baik ini, dia dengan senyum, dia bilang, karena kamu jujur.
nih kapak emas sama kapak peraknya buat kamu semua. Sekalian gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam kehidupan kita, kadang kita pikir jujur itu nggak enak, jujur itu berat. Tapi lewat ilustrasi sederhana aja tadi, jujur itu sebetulnya malah mendatangkan kebaikan buat kita. Kita akan jadi suami yang lebih baik karena kita jujur. Kita akan jadi istri yang lebih baik karena kita jujur. Kita akan jadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Karena apa? Kita mau belajar jujur dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jujur itu adalah wujud integritas seseorang. Sehingga lewat perenungan kita hari ini, sebuah ayat yang sederhana sekali, Kolose 3 ayat 9, mengingatkan jangan lagi saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu powerful, karena kita nggak pakai lagi manusia lama kita. Tuhan titipkan manusia baru. Roh Kudus dia akan selalu memperbarui kita, menjadikan kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Izinkan saya berdoa buat kita semua hari ini. Apa yang di surga, kami sangat berterima kasih buat anugerah Tuhan yang mengingatkan kami lagi hari tentang kejujuran. Kami manusia biasa. Semua kami bisa bergumul dengan yang namanya kejujuran. Berapapun usia kami, apapun posisi kami, kadang kami tergoda untuk nggak jujur. Tapi biar lewat perenungan kami hari ini, kami dapat anugerah untuk diingatkan lagi bahwa kami perlu hidup dengan kejujuran. Itulah wujud integritas kami sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan biarlah kejujuran kami ya Tuhan, kami dihindarkan dari tipu daya, dari dosa. Lewat kejujuran kami juga boleh bisa makin dipercaya oleh orang-orang ada di sekitar kami. Lewat kejujuran kami justru itu malah mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga, kami tahu ini bukan topik yang mudah untuk dilakukan dalam hidup praktek kami sehari-hari. Tapi Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menguatkan, Engkau berbicara, dan Engkau menjadikan kami bukan hanya pelaku firman, tapi pemelihara firman dalam hidup kami lewat perbuatan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.